Ya, saya ingin mendengar suara dari Mas Adi Prayitno. RK ada yang dikatakan lebih baik di Jawa Barat. Ada yang mengatakan RK sebaiknya di Jakarta. Kalau kita lihat dari hitung-hitungannya sudut pandang Prabowo Subianto, menurut Mas Adi, Pak Prabowo ini cenderungnya RK nanti akan ditempatkan di mana sih untuk dalam pilkada? Ya, saya kira memang tidak ada orang yang akan pernah tahu persis bagaimana kecenderungan sikap politik Prabowo Subianto. Tapi karena tim itu sudah berkomitmen akan menjadi partai politik yang solid dalam koalisinya, pasti yang dikalkulasi itu adalah soal bagaimana potensi kemenangan yang akan didapatkan oleh calon-calon yang diusung oleh Kim ya. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan instrumen survei, tentu Ridwan Kamil itu akan jauh lebih mudah untuk menang di Jawa Barat dibandingkan bertanding di Jakarta. Karena apapun, kalau bertanding di Jakarta melawan Anies Baswedan, ini bukan perkara yang mudah tentu saja di tengah popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan yang saya kira per hari ini juga cukup menjulang, termasuk misalnya soal kemungkinan Anies itu diusung oleh partai politik di luar Kim. Jadi dalam kalkulasi untung dan rugi secara politik inilah sepertinya Kim pastinya akan memproyeksikan siapapun nanti yang keluar namanya untuk diusung maju dalam Pilgub Jawa Barat ataupun Jakarta adalah orang yang berpotensi untuk menang. Dalam konteks itulah bacaan-bacaan kita yang kemudian memiliki data-data statistik misalnya, kalau Ridwan Kamil di Jawa Barat kemungkinan besar memang akan jauh lebih mudah untuk bertanding dan memenangkan pertarungan politik. Apalagi misalnya kalau Ridwan Kamil di Jawa Barat ini dipasangkan dengan kader-kader partai yang dari partai koalisi yang ada di Kim. Misalnya berpasangan dengan Deddy Mulyadi, berpasangan dengan Desi Ratnasari ataupun Bima Arya, saya kira ini akan menjadi satu kekuatan politik yang nyaris tanpa ada lawan tanding di Jawa Barat. Mungkin saya selalu mengatakan ini tentu tanpa ingin mendahului kehendak Tuhan, kalau Ridwan Kamil di Jawa Barat misalnya berpasangan dengan Deddy Mulyadi ataupun dengan Desi Ratnasari ataupun Bima Arya, rasa-rasanya tidur aja bisa menang. Kan itu biasanya kan guyuban-guyuban yang muncul. Tapi di Jakarta Ridwan Kamil berpasangan dengan siapapun, mungkin dengan kader-kader Gerindra, mungkin dengan kader PSI seperti Kaisang, ini memang membutuhkan kerja politik yang cukup keras. Jadi dalam konteks itulah kemudian kalau kita yang melihat dari jauh memang potensi kemenangan Ridwan Kamil jika berkompetisi di dua tempat ini di Jawa Barat jauh lebih unggul. Oke. Tapi Mbak Tisa sama apa namanya Gita, bahwa persoalan apakah Ridwan Kamil maju di Jakarta ataupun di Jawa Barat ini tentu keputusan politiknya sangat tergantung bagaimana keputusan-keputusan politik empat partai yang ada dalam koalisinya Prabowo Subianto. Oleh karena itu, satu sisi Kim ini saling menguatkan, tapi pada sisi yang lain partai-partai politik yang ada di dalamnya tentu ini mutual interesting. Artinya setiap partai itu relatif tidak bisa misalnya memutuskan kepentingan politiknya sendiri tanpa ada persetujuan partai Oke, politik Mas yang Adi, lain. maaf saya Kalau potong. kita yang melihat dari jauh misalnya ada Mas kecenderungan Adi. bahwa Golkar sepertinya memang lebih ingin Ridwan Kamil itu maju di Jawa Barat. Oke. Sementara tiga partai yang lain yang ada dalam Kim, misalnya seperti PAN, Mas Adi. seperti Partai Demokrat, dan bahkan kemudian Gerindra, itu kan sangat terlihat misalnya lebih menyukai Ridwan Kamil bertanding di Jakarta dibandingkan dengan Oke, yang Mas lain. Adi. Pada level inilah sepertinya akan terjadi komunikasi dan kompromi politik yang pada akhirnya akan Oke, memutuskan baik. Mas Ridwan Adi, Kamil di maaf saya harus Jakarta potong di dulu Jawa Mas Barat. Adi. Iya, sebelum itu mungkin singkat Mas Adi. Artinya potensi dari Koalisi Indonesia Maju untuk mengusung di luar nama RK itu besar nggak? Misalnya mengusung Anies atau ada nama-nama lain itu besar nggak? Karena Gerindra ini saham politiknya kan paling tinggi di Jakarta karena kursinya paling tinggi di antara partai koalisi. Singkat Mas Adi. Kalau partai Kim mendukung Anies rasa-rasanya sulit ya. Oke, oke. Sekalipun misalnya Anies mengatakan keinginannya untuk bertemu dengan Prabowo Subianto, tapi tidak bisa itu disimplifikasi, apalagi misalnya disederhanakan bahwa seakan-akan Prabowo Subianto akan menjadikan Anies sebagai salah satu orang yang dilirik. Oke. Gerindra itu banyak kadernya di Jakarta, di Jawa Barat juga ada kader. Dan saya Oke. kira Gerindra dalam banyak hal akan memprioritaskan kader terbaiknya. Nah, yang Baik. kedua, memajukan Anies misalnya dari partai-partai Kim ini adalah sesuatu hal yang mustahil Oke, kita karena dapat poinnya Mas residu Adi. Pilpres 2024 itu masih kuat sampai saat Oke, ini. Anies itu oke. apapun adalah antitesa dan lawan politik yang tentunya tidak akan mendapatkan dukungan dari partai-partai Kim.
Oke, baik. Sekarang kita akan konfirmasi ke Bang Habib. Ada rencana Anies ingin meminta bertemu dengan Prabowo Subianto. Nah, nama Anies Baswedan sendiri apakah diperhitungkan atau sama sekali ya sudah tidak diperhitungkan? Mas Habib, apakah ada nama Anies Baswedan ini dalam bursa yang digodok oleh dari Gerindra sendiri? Halo, Bang Habib? Bisa di-unmute? Untuk Gerindra, terus terang nama Anies itu hampir-hampir nggak ada di konstituen kami. Ya. Hampir-hampir nggak ada. Faktornya bisa macam-macam. Apakah terimbas Pilpres atau memang bentuk respon masyarakat Jakarta itu yang kritis, sangat kritis terhadap incumbent, siapapun incumbentnya. Jadi memang ada kecenderungan kalau di Jakarta ini tokoh baru yang akan menang. Nah, tapi dalam konteks politik, ya kita nggak bisa menutup kemungkinan sama sekali, ya. Nggak mungkin kita dukung Anies, nggak bisa juga. Ya kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Oke, masih terbuka peluang berarti ya, Bang Habib? Sampai last minute nanti? Ya, ditanya dalam konteks politik normatif, terbuka peluang, ya memang semua belum tertutup, ya. Belum tertutup, tapi seberapa besar dan lain sebagainya, saya katakan tadi. Kalau untuk Gerindra, nama tersebut hampir-hampir nggak ada di konstituen kami. Gitu. Oke, Bang Habib, spill dong siapa saja kemudian nama-nama yang ada di konstituen Gerindra untuk Pilgub. Banyak ya, bagaimana disampaikan kemarin teman-teman ada Pak Budi Jiwandono, ada Mbak Sarah, macam-macam ya. Di antaranya yang dua yang paling saya ingat itu. Oke, baik. Kita menuju ke Bang Doli dulu. Bang Doli, kalau misalnya nama Anies ini terbuka peluang nggak sih untuk Partai Golkar berkomunikasi dengan Anies Baswedan khususnya di Pilgub Jakarta ya? Iya, kalau kami kan selalu ingin memprioritaskan kader terbaik kami ya, kader internal ya, karena ya alhamdulillah kita juga kader Golkar ini kan banyak sekali kadernya ya, yang kita anggap cukup bisa berkompetisi di berbagai daerah. Jadi kalau misalnya kami masih punya kader internal, kenapa kita harus men-endorse kader yang lain gitu. Nah, tetapi kan tapi kami juga sudah sepakat ya di Koalisi Indonesia Maju bahwa nanti keputusan-keputusan gini, kita kan punya sejarah yang manis ya, sejarah yang indah gitu waktu menghadapi Pilpres. Jadi soliditas yang sudah terbangun di Koalisi Indonesia Maju ini sampai sekarang terbangun dengan baik. Jadi apapun yang diperhitungkan, direkomendasikan oleh Partai Golkar, pasti pertama kali akan didiskusikan dengan partai-partai politik di Koalisi Indonesia Maju. Nah, di luar dari partai-partai politik di Indonesia Maju, saya kira nanti kita akan bicaranya juga kembali bersama-sama di Koalisi Indonesia Maju itu, apakah kita perlu mendukung kader di luar kader partai politik yang ada di Koalisi Indonesia atau tidak, itu tergantung kesepakatan bersama saja. Oke, baik. Terakhir saya ingin ke Bang Habib. Bang Habib, bagi Gerindra sendiri yang paling penting itu satu, elektabilitas ataukah kader internal? Di-unmute dulu, Bang Habib. Halo. Sebagaimana partai politik lain, kami sangat realistis. Kalau bisa, ya kami gubernur atau kepala daerah. Kalau tidak bisa, kami wakil kepala daerah. Kalau tidak bisa lagi dari partai-partai satu koalisi kami, baik kepala daerah maupun wakil kepala daerahnya. Kalau tidak bisa juga, ya nggak ada masalah juga bagi kami. Oke, baik. Nanti kita tunggu ya siapa kemudian calon yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Terima kasih banyak Bang Habib, Bang Doli dan juga Mas Adi atas waktu yang sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.